kesulitan kita sebagai pengasuh lah, apa kan? Kita senang ya. Pertemuan kamu itu sangat bagus. Kenapa? Karena tantangan dan kesulitan paling banyak dari sini. Kenapa? Karena kamu mengurus adik kamu, mengasuh adik kamu dari usia 1 tahun. Jadi tantangannya banyak memang. Namanya baik kan dihadapi, bukan sikap lah. Apa namanya? Tumbuh kembangnya. Karena apa? Adik kamu diserahkan kemari dalam usia 1 hari 2 hari, status ASI tidak didapatinya dan perubahan kasih sayang orang tua tidak didapatinya. Jadi kami mau hubungi mengapa gizinya, susunya. Ini adik kamu ini bukan datang begitu kami terima dari masyarakat dan pemerintah. Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Sosial Provinsi, Hukum Pelindungan Anak, Kepolisian dan Satpol yang menyerahkan ke anak. Bukan ada yang tiba-tiba ungu-ungu tinggalkan bu apa? Kabur dia, ada. Tapi kita pada Satpol lapor kita. Jadi berita acaranya dari Satpol ada itu ada. Anak ini berbohong. Enggak ya bu, pergi. Makanya itu. Kenapa? Kami tertipu dan terpukul dapat dibohongi. Dia 3 anaknya sama si bayi yang 2 lah udah diserahkan melalui persyaratan. Keterangan dari lurah apa udah lagi hamil, tak lahirlah si ibunya tadi. Wajar kan nengok anaknya tuh. Ini dari berakhir usia 3 hari waktu masalah itu si rajanya. Namanya itu dikasih dah ditaruh lah. Bentar ya bu, saya mau beli makanan untuk abang-abang. Kita rasakan kan, oh iya ini kan mamanya tuh ngasih anaknya. Diserahin, diletakin, dah. Jadi gak pulang-pulang sampai sekarang. Anak si bayi tadi udah kelas 5 SD. Kita walaupun udah gak balik-balik kita lapor ke sosial. Kenapa kan berita aja ini anak dari ya dibilang aja anak alam dia karena lantar. Begitu. Oh itu disampaikan ibu kita susah. Karena apa? 5 anak yang kita di perut kita 5 juga sifatnya. Apalagi di boboknya kita siapa-siapa. Itulah yang sayang kami. Apa tantangan tadi. Dan termasuk perilaku mereka itu ya sangat-sangat apa namanya ya kesulitan kami sebenarnya. Tapi karena dari bayi kita terus bertimbul kasih sayang seperti anak kami sendiri, semampu kami ya kami rangkul, kami nasihati. Ini anak ini lebih kurang SD kelas 3, kelas 4 udah mulai nampak sikap mereka. Udah mulai menentang gitu, ada karena berontak. Sekarang anak sekarang kalau SMP ya, sekarang istrinya udah tahu itu bukan mama kandung kita. Karena usianya bedanya bulan, 1 tahun kan nggak mungkin. Mereka udah pintar anak sekarang ini. Canggihnya alam ini, canggih juga pemikiran anak sekarang ini. Jadi mereka itu dengan adanya mereka itu Kita hadapnya, itulah kita mengerti ya. Kita rangkul, kita arahkan, kita beri pengertian, dan tidak lepas tuntunan agama. Itu membuat juga suatu sikap mereka cepat agar maaf ya, kalau kita di sini, kalau kita agama Islam, sehabis sholat malam Jumat itu kita baca Yasin. Kalau kamu ngaji lah, apa namanya? Kalau kami kan baca Yasin 5 ngaji 2 gitu. Selesai itu kita sampaikan yang sedikit siraman kami kepada ini supaya mereka itu sadar, supaya insya Allah menjadi manusia bersyukur ya, jadi
satu lagi, lalu kamu sampaikan kalau kamu nak pergi sekolah, jam pergi sekolah, ada nggak seusia kamu tuh yang minta jam? Betul, gimana kemudian? Itu kamu lah nyarinya, di mana rasa kamu cocok diletakkan? Kesulitan atau kah? Apa tadi? Hampir sama itu kiranya. Dari tantangan tadi kan, berontak jiwa itu kan tantangan kami tuh. Ambil apa rangkul mereka. Apalagi anak-anak yang diserahkan itu sudah usia kerja, mereka udah mengenal jalan. Ya, Kasus KDRT misalnya, itu kita agak ekstra. Karena satu sisi mental mereka kan sudah bertambah. Terus kita pulihkan. terpengaruh di luar. Harus kita bersihkan memori-memori yang di jalan yang itulah bagaimana kami bersihkan tidak itu agak sulit, agak lama proses karena mereka udah mengenal, udah ya nggak mesti mereka lihat dan mereka lihat itu yang harus Kalau seperti yang disampaikan Ibu Siti dan juga Ibu BBM, kalau ini nggak bisa, nggak sanggup, waktu menyerahkan kemarin dari mana? Sosial, kan bisa sosial, nggak ke jalan pulang. Karena anak yang seperti misalnya Ibu Siti sudah terpengaruh di jalan. Yang tidak wajar disebutnya, yang tak wajar dilihatnya, mulai ingin tahunya. Kan begitu. Jadi siapa nih? Udah bukan kategori sampai 2-3 tahun kita urus, kita sekolahkan, kita apa. Tapi sikapnya udah tertanam di jalanan itu agak susah. Maka lebih enak dari bayi. Belum tak berkata siapa sih mama kami, siapa sih orang tua kami, itu wajar. Itu tadi kami contohkan. Kamu nanti di sekolah yang disampaikan tadi. Bukan ibu aja, sama-sama. Tapi mungkin tidak bicara ya. Enggak ada nggak? Nah, sekolah nggak dia? Ya enggak. Satu kita pegang. Pulang kamu sekolah ada nggak? Enggak Pak, ada mah. Berarti dia sekolah kan? Enggak. Kamu sekolah nggak? Sekolah. Mana itu? Dia punya orang tua, tapi dia nggak sekolah. Kamu tanya sama orang tua kami, tapi di sekolah. Insya Allah kami sini sampai SMA tetap kami perjuangkan bagaimana susah payahnya kami mencari donatur untuk sekolah di kami. Begitu makanya bersyukur juga kamu tanya ini. Dan ini juga menyentuh hati kami. Semuanya apa? Surah Al-Nas. Nggak mungkin nak ya orang-orang yang baik-baik berumah tangga itu nggak bisa dua pihak mengasuh anak itu. Nggak mungkin. Pasti ada sebab-sebabnya yang ditutupi. Makanya anak kalau di jalan di panti pertama dapat apa? Jalan-jalan, ada di rumah keluarga, ada di kuburan, ada di pajak, ada di rumah sakit. Itu akan diurus. Lalu pertanyaan yang keduanya, bagaimana sejarah berdirinya panti asuhan ini? Anak terlantar juga. Awalnya nah itu tadi anak terlantar. Jadi dulu nggak ada dari ditangani oleh Ibu Hajatul Sinagaris, itu istri Profesor Davis, ketua rumah sakit, kepala rumah sakit juga nggak ada kejadian, ada yang meninggal, ada yang apa, kompromilah mereka. Ini kami pun belum ada ini, tapi kan sejarah harus kami tahu. Kita kan kepengurusan harus ada sejarahnya, tapi sekilas ya. Jadi kompromilah dari organisasi yayasan di situ itu menyatakan bahwasanya ayo kita harus bikin tempat. Dulu di mana? Dulu cuma pakai Peringadi, bahkan sampai ke garasi mobil. Saking banyaknya semasa itu 1958 kita begitu ada kan. Itulah. Sampai ibu aja Ibu juga belum, udah loh. Gimana kan? Mana bawa? Oh, 2 tahun. Gila, 2 tahun. Udah lah. Iya. Jadi itu dimohonlah satu yayasan. Ya dijumpailah ke sosial, ke Jakarta apa saya dan namanya tempat yang nggak ini, anaknya banyak. Kemudian kesehatan juga yang nggak memungkinkan ini kan menjaga
motivasi utama didirikan panti asuhan ini tadi seperti ya kan, motivasi rata bebannya, jadi tidak tertampung, jadi memohon ke dinas sosial, meminta tempat, alhamdulillah dikasih oleh dinas Banyak sosial. program juga, banyak itu. Ada beda pengundang di barisan, apa itu? Ada itu apa? Itu jadi dikasihlah tempat ini. Motivasinya itulah, karena banyaknya anak rantau di Kota Medan dinilai. Dirikan apa sih? Maka dirikan yayasan perawatan pendidikan bayi. Itu maksudnya. Ejanya masih eja nama yang disempurnakan. Siapa pendiri dan pengelola panti asuhan? Pendirinya Budget sih lagi. ada Susina Darus, almarhumah Ibu Aja. Aja. Itu nanti. Aja. Almarhumah Aja. Itu lah. Aja. Termasuk ini juga aja. Dan ada beberapa dari apa ya? Organisasi wanita ya kan. Tapi bukan minta uang. Ya dari inilah IID, tapi ke wanita-wanita. Dari Awaslia, dari Ke tahun kemarin baru punya. Iya, udah paham. Ya itu masuk aja. Terus siap dulu. Karena itu ini mau bisa dari Perwari. dari Perwari. Kalau pengelolanya untuk bawa sekarang ini adalah ibu ketuanya Ibu Hajati Al-Hati. Yang disukai. Enggak, ini Haja Enrati. Ini sekarang kita Ibu Aja Iriata. Berapa jumlah anak yang tinggal di panti asuhan saat ini? Anak kita tinggal di panti asuhan ini, anak asuh tinggal anak asuh. Apa anak asuh kami semuanya anak, dua anak. Tapi ada anak asuh luar. Kenapa ada anak asuh luar? Itu anjuran dari sosial provinsi. Mereka tinggal sama neneknya, sama uaknya. Semua panti bagi aja, semua panti. Cuman bukan begitu aja. Oh ya, ini anak asuh kita ya, ini asuh kami. Diketahui dan langsung ke lokasi sakit Texas. Layak tidak? Sebenarnya gini, itu peraturan dari dinas sosial. Anak ini panti hanya 6 bulan. Selebihnya mereka itu kembali ke keluarga, walaupun itu bukan keluarga inti atau paman, bibi, nenek, kakek gitu ya kan. Cuma kalau panti kita ini agak berbeda. Adik-adik kamu saya bilang tadi ini kan dari lahir dari 1 hari, 2 hari, dan dinas sosial yang menyerahkan. Kan nggak mungkin kita kembalikan ke mereka. Sementara mereka ini nggak tahu siapa keluarganya, siapa orang tuanya kan gitu kan. Nah, jadi ya, makanya mereka nggak tahu apalagi kami kan gitu. Makanya kami bilang macam mana anak-anak ini tidak di rumah Pak, apa harus dikembalikan kemana ke dinas sosial kembali. Oh iyalah kalau untuk adik di rumah itu berbeda. Karena kita kan anak-anak yang terlantar. Jadi makanya kita juga ada anak. Bukan mereka tadi semua panti ada anak asuhan. Semua panti bukan kita aja, semua panti ada anak asuhan panti. Itu yang layak dibantu. sudah disurvei orang di monitoring dengan Sartifexos. Misalnya gini, mama bapaknya bercerai, dia tinggal sama nenek. Nenek ini kan nggak mampu, dan keluar. Ini yang harus dibantu. Ini bukan pemerintah yang bantu, kami kita. Jadi ini kalau ada acara atau lebih keempat, kita bawa mereka. Itu anak asuh kita. Jadi berbagi lah. Besok kan, pandang di sini nggak kan? Apa orang juga nggak ya? Besok jam 10.30 kita masuk. Jadi anak sekolahnya kita panggil naik. Dan mereka juga merasa kan apalagi di bulan puasa, insya Allah naik dari kegelontoran, dari dewan, dari dari bersih, apa sih sini nah. Tapi panggil dari kamu itu. Jadi mereka gimana ya merasa oh iya kami juga bisa orang itu. Nah, Setiap itu kemarin tuh ada itu setiap bulan 3 itu ulang tahun yang punya Hilpa. Lipat ya di Bangka. Sebulan kan. Itu setiap dia ulang tahun itu dia mau mengundang berapa panti asuhan baik yang muslim maupun yang muslim kan gitu. Memang waktu berapa 3 tahun belakang ini jatuh di bulan Ramadan. Itu ada dari kamu jam 7 itu dia dijemput di Pak Hilpa sampai nanti buka puasa. Jemput Pariwisata kan. Ya anak-anak kita asuhan kita ikut mereka. Jadi mereka ya sampai buka puasa nanti pulang dikasih tas, dikasih drama lah. Jadi happy ya. Jadi memang mereka ya kita turuti
memperhatikan pendidikan yang dulu. Sama pendidikan keagama. Karena mereka latar mereka tadi kan. Karena ini kalau kita nggak menyekolahkan, kita dituntut pemerintah kan, wajib belajar 9 tahun. kan 9 tahun. Sekarang kan masih SMA. Jadi yang utamakan pendidikanlah mereka, itu kami usahakan dari TK. Karena sekarang SD kalau nggak TK nggak mau menerima pula kan gitu. Sementara TK ini biaya besar kali ya. Kalau SD kan SD negeri. kan nggak bayar TK, biayanya nggak besar. Kalau TK ini belum jalan-jalannya, belum baju-baju seragamnya, kan gitu kan. Bawa makanan lagi ada aja lah yang tahun. pendidikan, Bisa dulu olahraga, pendidikan agama. dan adik kamu dan adik kamu punya tekun orang hamba Allah mengajar tekun belah hijau Udah anak ini agak istirahat ya, karena ya itu pula kan kemarin makan madu ya. Intinya program utama kita cuma sejahterakan mereka lah sampai mereka nanti sebesar kita usahakan mereka kalau pertama itu kan dengan mencari pekerjaan kan gitu. Dan alhamdulillah di kelurahan kita sini kak kelurahan kita mereka mau membantu mendukung pekerjaan. Nah kita apa bisa dimasukkan ke kerja ada sini kan lowongan di restoran gitu kan ya. Bu, ada sama tinggal di kuliah intinya program ya mensejahterakan mereka lah. pokoknya intinya naik kelurahan lagi kampung lagi teman-teman ya kan lurah belajar itu Tetap ya. sama kampung apalagi catering itu siap mau apa ya sakit lagi kamu malam apa kita juga perlu kadang-kadang ya manusia jahil kesini apa tetap kita teleponkan Bagaimana sistem pendanaan? Nah, ada kan nanti kita kita ini. alhamdulillah itu ada enam alhamdulillah kita masuk besok tanggal ini kita masuk 20 bulan lagi dan dari kemarin baru Sholat, perbaikan musola kita itu alhamdulillah bangga. Jadi kalau dikatakan tentang dana, katakan ya dari apa masyarakat suara yang yang sudah ada dulunya ada namanya bantuan profesor dari pengurangan BBM kan itu. Tapi sekarang jadi bantuan profesor. Sekarang diganti lagi jadi bantuan YAPI. Itu ya bantuan yatim piatu. Itu ya dari Kementerian Sosial Bu. Kalau dari masyarakat ya seluruh masyarakat Provinsi. dari perusahaan. Lagi provinsi. Bukan berarti kita semua kan lagi bantuan. pokoknya APBD. Kalau untuk APBD kita nggak ada. semua pantai ya 2016 terakhir untuk APBD. Sampai sekarang kita ada. Tapi kalau untuk APBD-nya dari Kemensos itulah tadi bilang bantuan YAPI namanya. Sekarang bantuan yatim piatu. ya aku bilang naik dalam satu orang dekat nggak semua orang anak Cuma dapat 9 yang bilang. 19 lagi Iya. dan 1 tahun satu orang anak Pokoknya 1 bulan 200. 200 1 bulan. 1 bulan 200 ke pulau jadi tahu Itu hanya tadi 11 orang anak. soalnya itu kasih Itu kita yang alhamdulillah. Kalau panti lain itu ada 1, 2 orang. Mereka tempatnya Allah. caranya Iya. Bekerja seluruh Indonesia. Dan sempatnya agak terkecoh sedikit ada bahkan gitu. Nah dia pendaftarannya online ini kan seluruh Indonesia. Berarti bekerja semuanya. kan? Sistem agak lambat, ya lah nggak masuk lah data tadi kan gitu. tapi juga nanti mereka pernah ada video umpama Tuhan mungkin itu juga kalau memberikan rezeki ada Ini sedikit ibu. memang kita Tantangan tadi ini ya. apa yang sampai yang Iya, tantangan. kita ada banyak Apa tadi? itu pun dari 66 11 udah banyak lagi kayak Putri Asia mereka 100 dapat 2 tapi mereka Donasi yaitu uang. apa namanya anaknya dari yatim piatu yatim mampu ada tua Baru itu usianya usia 8 tahun. Mereka yang kecil. Nah itu tantangan kita tadi itu satu sisi karena untuk mengapakan akses ini harus ada nama orang tua.
satu bulan. aplikasi sekolah. nama orang tua kosong merah itu ayo Nolak. minimal nama itu. Jadi kita berkoordinasi dengan Dukcapil macam mana, oh gini bu aja gitu. Akhirnya Wali kota lah syukurnya masuk kemari. di gini aja bu, jadi akhirnya udah selesai lah masalah. Tinggal akte. Ternyata udah itu akte lagi. Itulah salah satu tantangan terbesar kami mengenai tadi usaha identitas anak. Apa tantangan terbesar dalam mengelola panti asuhan? Yang tadi. Tantangan terbesar dalam mengelola dana. Semua pantinya Iya. Tantangan terbesar itu di dana. kalau dana itu lengkap, dana itu banyak, semuanya bisa bantu. Tapi kami ada lagi dengan ada yang sedih, kami ada yang macam, semuanya itu ada jalan keluarnya. Tak pernah adik kamu tak makan dan tidak minum susu. Satu hari 3 kali, pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Walaupun dulu semasa COVID begitu susah payahnya rezeki ada. Tapi dulu pakai dapat kami, pakai satu bulan kita 50 moni, bisa dapat 50 moni. Karena kan usaha merek semuanya. Kita kan donatur, kita kan usaha juga kan. Tapi alhamdulillah juga naik dari pemerintah pun dapat kami. Dapat sekali 60 anak-anak dari kamu 5 kilo ya dah. Dari itu dari kelurahan loh. Dan gugus covid Untuk 66 orang anak dari sementara mereka mengerek ke kakak. Kita ada 5 kilo 25 kilo kan. Tapi tidak, itu hanya dikira satu aja bu. Jadi 5 kilo untuk 66 orang anak. Berapa? Berapa kilo jadi satu orang anak? Tapi naik Butir. Allah. berapa butir. 2 kali lipat ya kan. Itu. Ini yang kita yakin. Karena tuntutan pemerintah Harus bergizi karena di masa sakit kopi dulu kan banyak, harus bergizi, harus hanya dulu. Kalau ada yang kata ini disusu tuh anak-anak di sini bu, kok senangnya, tapi terbiasa. Non muslim, orang kita Cina, bagus lah kita susu. Dan rezeki kita kan bukan dari pemerintahan. Kalau tantangan terbesarnya ya dana tadi. Dana tadi. Tapi semua panti pedani mungkin aja. Bagian terakhir ini. Iya. Bagaimana proses perekrutan dan kualifikasi pengasuh atau pendamping di panti? Perekrutan bu, rekrut mencari untuk orang kita lah, Relawan. Gimana cara merekrutnya, cara mencarinya lah, Oh iya. cara mendapatkannya, cara supaya bisa masuk ke sini itu gimana? Kalau untuk perekrutan ini nggak ada, ya kan? Medsos nggak ada, ya kan? Karena ini juga melalui medsos ini kita nggak kenal kali ya kan? Iya. Medsos sekarang udah banyak disalahgunakan ya kan? Jadi kita di sini itu relawan. Mencarinya ya untuk masa Untuk yang mau ibaratnya bekerja tanpa pamrih. Iya. Karena gini, ya kita nggak lupa karena gini, untuk kita di sini tidak katanya honor tidak bergaji. Jadi kita makanya kita di sementara sekarang apalagi katanya orang sekarang itu udah bertitel tinggi, sarjana, nggak mungkin dah dia bekerja itu tanpa gaji kan, tanpa honor kan gitu. Sementara itulah yang harus apa? Kenapa? Dari bukan itu kan dana. Sementara kalau kita utamakan untuk untuk pendidikan yang kalau kita mencari, kita pengemis ibaratnya. Kita memohon ke kantor-kantor untuk mendonasi dana gitu kan. Jadi ya itu tadi iya relawan lah. Kita sekarang dalam kampa, kalau kita di sini itu bekerja tanpa apa ini susah juga ya. Kalau lah misalnya katakan ini yang muda-muda, apalagi misalnya teman-teman, mereka nggak salah juga karena mereka itu kan belajar itu kayak kamu naik kan harus dari dana. Jadi tentunya juga dia bekerja ya setidak-tidaknya berapa sih
kan gitu. Sementara kita di sini tidak berapa sinya, kita mencari sih. Nggak bisa terjadi. Kita mencari. Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Kadang-kadang sekali datang kamu kemari menyumbang, dia tanya, kita sampaikan apa adanya dan disurvei. Alhamdulillah, bulan muka dia bawa teman lagi jadi donatur kita dalam satu, ya ini lagi begitu. Dan juga kami punya pengajian, kita sampaikan juga di pengajian, bukan kita pengemis. Mana tahu orang mencari amal untuk akhirat, kan nggak salah bersedekah. Nah itu juga. Nah, sampailah tanpa kita sadari di bulan puasa, apakah pemerintah hampir rata-rata lupa. Nah itu kan Ada juga ditahu. momen tertentu lah mereka datangnya. Seperti ini kan, ini ulang tahun kodam. Maka besok insya Allah Bapak pandang. Beberapa kali nih. Ya. Ya maka tadi perebutan yang muda-muda jadi udah relawan. Kalau yang muda-muda pasti artinya ke honor kan gitu. Yang udah vaksin pun yang untuk cari amalan gitu. Kalau yang apa itu nggak salah juga. Namanya sih dia bekerja itu kan ini juga bukan mengembalikan orang tuanya, tapi untuk menyenangkan hati orang tuanya. Mana tidak pernah punya kan istilahnya Itu ya, bisa Nah, tapi kalau mamanya jadi kesini jadi sosial, jadi umpamanya apa namanya memberikan sedekahnya kemari, alhamdulillah gitu. Nah, kayak kamu lah nanya kan ini tadi depan jadi ada terbuka hati. Baru selamanya dokter gitu, itu kasih. Nah, jadi kan ini apa lagi lebih tajam lagi ucapan manusia udah pernah tisu, maksudnya meyakinkan. Kenapa lagi udah pernah ada kemari? Kadang-kadang dia pulang kemari dari situ, dari mahasiswanya, pulang cerita sama mamanya. Mama ingin tahu, datang kemari. Karena kalau fakultas kedokteran gigi, hampir rata udah anak-anak kita udah jadi cengkol. Apa orang prakteknya istilah? Karena kan mereka tadi kan usia 7 tahun, 6 tahun gitu Pak. Gigi muda mah. Jadi ambil aja deh kamu di sini. Dan anak semua udah pernah giginya itu di apa ini? Ini Enggak, maksudnya kalau rumah yang masih kalau ini tambah beda, insya Allah. Jadi biasanya kalau pemerintah kenapa sih nggak membantu kita untuk ada yang lebih wajib, ada yang lebih apa lebih parah dari apa gitu. Memang alangkah baiknya ya ingat tuh anak kami ada ya di Irma kan gitu. Ini kamu pemerintah, sebenarnya kamu tidak pemerintah yang menyatakan apapun. Undang-undang ada juga dibikin pemerintah, tapi bukan lalai. Bukan Agak-agak lupa sikit. Gitu. bukan orang yatim piatu anak terlantar di jalan pemerintah kan gitu. Kita nggak tahu pemerintah mana. Kan pemerintah konoha ya kan. Juga sekarang ya kan. Kita nggak tahu itu pemerintah mana. Kita nggak tahu lah ya kan. Ya waktu apa itu datang janji Bapak Gubernur kesini, tapi karena dia belum pulang dari luar kota, istrinya ini kayak jadi punya pertanyaan juga bagi kamu. Nanti sebenarnya dari luar kemudian datang sudah 3, apalagi diminta lemari adik kamu. Alhamdulillah, ya kan? Bulan tuntas, nggak sampai 66. Insya Allah untuk menambah-nambahi bisa. Buku naik itu kan rezekinya juga tuh. Ya Allah mungkin semuanya pada Tuhan yang terus kan. Ya sebelum pertanyaan udah Kalian mampu apa? Tahu lah kan di mana letaknya panggilnya Ibu Perdiso. Ya, makasih banyak ya, Bu.